malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Ini tadi saya curiga internet saya nggak stabil. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu apakah video dan suara saya jelas? Videonya kelihatan. Ya, oke. Malah freeze. Suaranya yang agak putus. Suaranya putus ya. Di sini bagus. Enggak, ini yang lain beberapa freeze videonya. Ya, saya bicara pelan-pelan saja ya. Nanti kalau ada suara atau video yang nggak lancar, silahkan info. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kari tadi, kita akan melihat kedatangan Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Ya. Nah, kalau bicara tentang kitab Wahyu, ini kitab yang sering kali dipahami sebagai ini kitab yang secara khusus bicara tentang akhir zaman gitu ya. Kemudian yang juga sering terjadi itu kitab ini dibaca dianggap sebagai kitab yang membuat orang takut. Ini nge-freeze. Saya coba keluar dulu ya. Coba lift dulu, nanti masuk lagi. Masih di mute Pak Seto. Oh maaf. Jadi kalau ulang lagi ya, kalau orang membaca, mendengar kitab Wahyu, seringkali orang menjadi takut. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami membaca kitab Wahyu atau belum baca sudah baru mendengar sudah takut duluan? Pertama-tama takut. Yang pernah atau yang waktu itu membuat takut sebenarnya Bapak? Penghakiman terakhir. Penghakiman akhir. Penghakiman. Bagian yang penghakiman terakhir. Padahal tinggal melanjutkan sedikit, harusnya takutnya sudah hilang. Kalau Bapak Ibu membaca Wahyu 21, 22, itu akan sangat menyenangkan. Tapi begini saja. Kalau orang membaca kitab Wahyu dan kemudian malah menjadi takut, itu bisa dipastikan gitu ya. Ada yang keliru di dalam pembacaan. Kenapa? Karena pada dasarnya kitab Wahyu itu isinya penghiburan. Isinya penghiburan. Jadi kalau orang membaca kitab Wahyu, yang harusnya terjadi adalah orang terhibur, orang menjadi senang membacanya. Karena sekali lagi, ini penghiburan.
Nah, kalau kita mengatakan atau kalau dikatakan bahwa kitab Wahyu itu isinya adalah penghiburan, dikatakan demikian karena kitab Wahyu ini kesulitan. Orang-orang yang sedang mengalami penindasan, penganiayaan, dan kesedihan. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan mengingat begini saja. Bapak Ibu pernah mengalami indahnya penghiburan? Pernah mengalami senangnya mendapatkan penghiburan atau belum? Ini enggak. Suara saya nggak terdengar kah? Putus-putus. Cahaya putus-putus, Oh. Pak. Putus, Pak. Putus-putus. Bisa begini. Bentar, kalau itu. Kalau sekarang ini putus-putus apa enggak? Enggak, Bagus. Benar-benar. ini. sudah bagus, Pak. Sudah Bagus, bagus. Oke, Lebih jelas. itu pertanyaan harus diulang. Ini kitab Wahyu isinya penghiburan. Ada lagi yang salah. Jangan-jangan sebentar. Saya ya tidak perlu menggunakan ini. Kalau kalau kita membaca kitab Wahyu harusnya ikut bergembira gitu ya. Karena kitab ini ditulis sebagai penghiburan untuk orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami penderitaan. Jadi kalau orang membaca kitab Wahyu dan menjadi takut, itu bisa dipastikan gitu ya. Tidak sejalan dengan tujuan penulisan kitab Wahyu. Kenapa kok seperti itu? Sekarang kita lihat begini. Silahkan Bapak Ibu membuka kitab Wahyu dulu ya. Silahkan ke bab 2. Gua udah lupa jam jam 6 gue. Wahyu bab 2. Lalu ke Kenapa? ayat 12 dan seterusnya. Ya. Kulkas depan tuh yang bawah, Wahyu bab 2. yang baru kulkas HP dekat toge. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Bagian awal kitab Wahyu dari bab 2 sampai dengan bab 3 itu isinya 7 surat untuk 7 jemaat. Nah, ketika kita membaca surat untuk jemaat Pergamus, kita menemukan anggota jemaat yang bernama Antipas,
itu dibunuh. Perhatikan, dibunuh di hadapan kamu. Jadi ada jemaat Pergamus, seorang di antara mereka dibunuh, dan pembunuhan itu terjadi di hadapan para anggota jemaat. Bapak Ibu, tidak mungkin tiba-tiba begitu saja ada anggota jemaat dibunuh. Ada proses yang terjadi, ya, yang berujung pada pembunuhan seorang anggota jemaat. Bisa dikatakan ini adalah, ya, puncak dari kesulitan penderitaan yang mereka alami. Di Pergamus ada jemaat yang mengalami penganiayaan, gitu ya. Kemudian silahkan sekarang ke bab 6. Bab 6. Di bab 6 kita lihat mulai dari ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi mulai dari ayat 1, ini ada pembukaan meterai. Di bab 5 dikatakan anak domba menerima gulungan kitab yang ditutup dengan 7 meterai. Satu demi satu meterai dibuka. Dan ketika ayat 9, meterai yang kelima dibuka, Yohanes atau penulis kitab Wahyu itu melihat jiwa-jiwa dari orang-orang yang telah dibunuh karena firman Allah. Sudah pasti ini bukan satu orang, karena disebut jiwa-jiwa. Perhatikan ungkapan mereka dibunuh karena firman dan karena kesaksian yang mereka miliki. Dengan sederhana kita bisa mengatakan ketika meterai yang kelima dibuka, Yohanes melihat jiwa para martir seperti Antipas di Pergamus tadi. Lalu para martir yang ada di bawah mezbah tadi berseru, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Para martir mengatakan, kami sudah dibunuh karena kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau telah menyaksikan bagaimana kami setia sampai dengan kematian kami. Dan sekarang kami bertanya kepadamu, sampai berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami? Kemudian lihat ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini artinya sederhana saja, masih akan ada penganiayaan. Penganiayaan yang akan mengakibatkan pembunuhan para pengikut Yesus masih akan terjadi. Kemudian sekarang Bapak Ibu tolong nanti diberi tanda ini ya. Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Maksudnya yang menganiaya mereka, yang membunuh mereka. Apakah Tuhan akan diam? Sampai berapa lama Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang sudah
menganiaya dan membunuh mereka itu. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 12. Ini saya hanya bisa menyampaikan secara singkat ya. Jemaat mengalami penganiayaan, ya, yang mengakibatkan banyak kematian. Pertanyaannya, yang menganiaya mereka ini sebenarnya siapa? Yang menganiaya mereka sebenarnya siapa? Kemudian nanti kita harus lihat apa yang akan dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang sudah menganiaya mereka ini. Sekarang, di bab 12, saya sekali lagi tidak bicara detail ya, tetapi kita harus menjawab pertanyaan. Yang menganiaya mereka, menganiaya jemaat, dan membunuh anggota jemaat itu sebenarnya siapa? 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapak Ibu, ketika membaca perikop kutipan di kitab Wahyu, Bapak Ibu, pikiran tolong hanya ditaruh di teks kitab suci. Nggak usah kemudian berpikir ini siapa, ini dulu. Yang itu tinggalkan dulu. Cukup membaca dan mengerti yang tertulis dulu. Yohanes melihat ada seorang perempuan berselubungkan matahari, lalu dia nginjak bulan, lalu dia mengenakan mahkota yang terdiri dari 12 bintang. Perhatikan perempuan ini, nggak usah mikir macam-macam kalau nggak mau bingung. Kemudian, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi perempuan yang tampak menginjak bulan dan berselubungkan matahari tadi sedang dalam keadaan mengandung. Kemudian, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Perhatikan ini, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ya, perhatikan, kepala 7, tanduk 10, di atas kepala ada 7 mahkota. Kepala 7, mahkota 7, tanduk 10 itu ya. Kemudian ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ada perempuan di langit ya, perempuan itu mengandung, hendak melahirkan. Di dekatnya itu ada naga, warnanya merah padam, besar, kepala 7, mahkota 7, tanduk 10. Nah, naga ini nungguin. Begitu perempuan itu melahirkan, maka naga itu berniat untuk menelan anak yang akan dilahirkan itu kan. Kemudian perempuan itu melahirkan. Tapi naga itu tidak bisa menelan anak itu karena anak itu dibawa menghadap ya yang disebutkan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Setelah perempuan itu melahirkan ya, anaknya dibawa lari kepada Allah. Sedangkan perempuan itu sendiri, lihat Bapak Ibu ayat 6, lari ke padang gurun.
Bapak Ibu, kita nanti akan berbicara bahasa simbol. Ini diingat dulu. Bahasa lambang. Tapi untuk mengerti lambangnya, Bapak Ibu, kita harus melihat yang tertulis dulu. Ini pasti bukan perempuan dalam arti sebenarnya. Coba lihat Bapak Ibu ya, sehebat-hebatnya ibu sesudah melahirkan, bisa nggak diajak jogging? Pasti akan dianggap orang aneh kan? Lihat, perempuan ini tadi habis melahirkan kan? Lalu lihat di ayat 6, perempuan itu lari di padang gurun. Ini pasti bukan bicara tentang perempuan biasa. Tapi maknanya tunggu dulu ya, kita lihat selanjutnya. Jadi perempuan itu sudah lari ke padang gurun, ke bumi ya. Sekarang kita balik ke surga lagi, ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Lihat, di surga ada perang. Lihat yang berhadapan ya, Mikael di belakangnya atau dia diikuti oleh malaikat-malaikat. Kemudian dia berhadapan dengan naga yang juga dengan malaikat-malaikatnya. Ayat 9. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis. Nah, ternyata yang berhadapan itu adalah Mikael dengan iblis. Masing-masing punya pasukan malaikat. Nah, kemudian lihat selanjutnya. Ayat 9 tadi ya. Ayat 8 dulu. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya kalah, lalu dilemparkan ke bumi. Naga sama dengan iblis tadi ya. Lalu Bapak Ibu ingat, di bumi, di padang gurun ada perempuan yang habis melahirkan tadi. Ya kan? Naga itu tahu kalau di bumi ada perempuan itu. Lihat ayat 13 sekarang. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Sekarang silahkan perhatikan lagi ayat 13. Di bumi ada perempuan dari surga yang habis melahirkan itu. Naga dilemparkan ke bumi. Lalu naga sadar akan hal itu, sadar bahwa dia ada di bumi, dan di bumi ada perempuan tadi, maka yang dilakukan naga, ia memburu perempuan yang melahirkan itu. Berusaha memburu perempuan itu. Tetapi usaha naga ini gagal. Kenapa kok gagal? Ada bantuan di ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar, lalu dia bisa lari. Kemudian ular itu masih berusaha menemukan perempuan itu, dan kemudian ketika menemukan, ayat 15, ular itu menyemburkan air sebesar sungai, tetapi tidak bisa mengenai perempuan itu karena bumi menolongnya. Naga itu pengen sekali menelan anak yang dilahirkannya di langit tadi ya. Usahanya gagal, kemudian dia berusaha untuk membinasakan,
ibu yang melahirkannya tadi. Usaha ini juga gagal. Maka kemudian naga itu marah dan cari sasaran lain. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan siapa? Keturunan dari perempuan itu tadi. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga itu marah dan berusaha memerangi anak perempuan, anak-anak dari perempuan tadi. Ya. Dan anak-anak itu adanya di bumi. Kemudian sekarang, Bapak Ibu, sekarang kita identifikasi ya, siapa anak yang dilahirkan lalu dibawa ke hadapan Allah. Siapa perempuan itu dan siapa anak-anak atau keturunan yang lain dari perempuan itu. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Bapak Ibu lihat ke ayat 17. Ayat 17 ya. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, keturunan perempuan ini dikatakan memiliki kesaksian Yesus. Kalau anak-anak keturunan dari perempuan ini memiliki kesaksian Yesus, gampang sekarang kita nyari tahu. Jadi anak-anak dari perempuan itu adalah para pengikut Yesus. Siapa lagi yang punya kesaksian tentang Yesus kalau bukan pengikut Yesus? Ya. Kalau anak-anak dari perempuan ini adalah para pengikut Yesus, kemudian perempuan ini siapa? Bapak Ibu, tolong perhatikan di bab 12 ayat 1. Perhatikan 12 bintang. Perhatikan 12 bintang ya. Kemudian Bapak Ibu ingat Yakub, kemudian Yusuf. Dalam sebuah mimpi ya, Yakub digambarkan sebagai matahari, ibunya sebagai bulan, dan 12 anak Yakub. Anak laki-laki Yakub digambarkan sebagai bintang. Nah, 12 bintang, kalau begitu Bapak Ibu menjadi lambang dari suku-suku Israel. 12 suku Israel. Lebih lanjut, 12 suku Israel itu seringkali disebut sebagai umat Israel. Umat ya. Bahasa Portugisnya umat apa? Bapak Ibu, sekarang begini, kita kan memakai kata gereja ya, kalau di Indonesia kita kan pakai kata gereja. Apakah gereja itu kata Melayu, kata Indonesia? Bukan. Itu kata serapan dari Portugis, igreja. Jadi itu bukan kata asli Indonesia, bukan kata Melayu. Bahasa Indonesianya atau bahasa Melayunya umat atau jemaat. Nah, Arab juga sih itu. Nah, kemudian 12 bintang melambangkan 12 suku. 12 suku ini sama dengan umat Israel atau umat Allah. Nah, kemudian anak yang dilahirkan tadi itu adalah Mesias atau Yesus. Jadi, minta maaf, kita tidak bisa langsung bilang perempuan dengan matahari sebagai selubung tadi, Bapak Ibu, kita tidak langsung bicara itu Maria. Karena apa? Coba lihat Bapak Ibu.
perempuan itu mengandung posisi berdiri, mau melahirkan. Pasti nggak akan tega Bapak Ibu melihat ibu mengandung, mau melahirkan posisi berdiri. Itu aneh. Nah, memang bacaan ini digunakan sebagai bacaan tanggal 15 Agustus Maria diangkat ke surga ya. Tapi itu tolong pinggirkan dulu. Yang Bapak Ibu sekarang ingat, perempuan yang di langit itu adalah lambang umat Allah. Anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan lalu dibawa ke hadapan Allah itu adalah Mesias, yaitu Yesus. Hitungannya Yesus lahir hanya sebentar lalu dibawa kepada Allah, naik ke surga. Kemudian anak-anak atau keturunan lain dari perempuan itu adalah anggota jemaat yang hidup di zaman Yohanes. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan sekarang, iblis tidak bisa membinasakan Yesus. Iblis tidak bisa membinasakan gereja atau jemaat. Yang kemudian dilakukan iblis apa? Mengganggu, berusaha memerangi anggota-anggota gereja. Caranya kita lihat. Bab 13. 12-18 tadi. 12-18 ayat terakhir. Bab 12. Iblis berusaha memerangi anggota-anggota jemaat. Iblis itu sekarang berdiri di pantai laut. Ya. Nah, kemudian bab 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Seekor binatang keluar dari dalam laut. Perhatikan binatang ini. Tanduknya 10, kepalanya 7, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ini mirip dengan iblis tadi ya. Naga tadi itu. Kalau naga tadi, kepalanya 7, mahkotanya 7, tanduknya 10. Binatang yang keluar dari dalam laut itu lihat kepalanya 7, tanduknya 10 sama 10 mahkota di setiap tanduk. Nah, kemudian lihat ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Berikutnya, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kemudian berikutnya lompat ke ayat 7. Ia diperkenankan, binatang yang keluar dari laut tadi ya, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. 8. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba ini. Lihat ke ayat 7, Bapak Ibu, perhatikan orang-orang kudus. Perhatikan, binatang yang keluar dari laut itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, mengalahkan orang-orang kudus. Kemudian sekarang begini Bapak Ibu, dalam syahadat, dalam kredo, kita mengatakan, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
gereja Katolik yang kudus itu, Bapak Ibu, sama dengan persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang kudus di sini dalam kredo itu bukan Santo Santa. Ya. Persekutuan orang-orang kudus itu sama dengan gereja Katolik yang kudus. Gereja itu apa? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Anggota-anggota gereja Katolik, Bapak Ibu, itu semuanya kudus. Kudus yang dimaksudkan itu bukan suci, tidak berdosa. Tetapi yang dimaksudkan adalah satu, Kristus hadir di dalam jemaat. Dua, jemaat dikhususkan untuk Allah, maka gereja disebut kudus. Ya. Nah, kalau di sini dikatakan binatang yang keluar dari laut itu memerangi orang-orang kudus, berarti binatang yang keluar dari dalam laut itu memerangi para anggota jemaat. Ingat ayat 12-17, memerangi anggota jemaat, mengalahkan jemaat, berarti membunuh banyak jemaat, banyak anggota jemaat. Loh, kalau begitu siapa? Siapa binatang yang keluar dari dalam laut ini? Bapak Ibu, lihat ke ayat 2, kalimat kedua. Naga itu memberikan kepadanya, perhatikan, kekuatan, tahta, kekuasaan. Ya. Perhatikan kata tahta. Yang duduk di tahta itu siapa? Jawaban yang biasa saja. Raja. Raja. Bapak Ibu kenal ada gelar sebutan lain selain raja? Raja Jogja itu tidak disebut raja, gitu. Sultan. Kalau di Jogja Sultan. Nah, kalau di Jepang, Kaisar. di Roma, Roma kuno, Kaisar. Kaisar. Bapak Ibu ingat ketika Yesus lahir, yang memerintah Roma siapa? Waktu Pak Yusuf sama Bu Maria ikut sensus itu loh, yang memerintah Kaisar siapa? Agustus. Nah, kalau begitu, sekarang begini. Binatang yang keluar dari laut, 13-12 ya, itu menerima dari naga tahta dan kekuasaan. Begitu dulu. Yang punya tahta dan punya kekuasaan itu adalah kaisar. Kalau melihat naga itu sama dengan iblis, berarti kaisar menerima kekuasaan dari iblis. Bapak Ibu, kita membaca kitab Wahyu ya, tidak membaca buku lain. Nah, kemudian kaisar sebagai institusi Bapak Ibu itu menganiaya jemaat, membunuh banyak anggota jemaat. Kalau tadi di bab 6 ketemu para martir, yang membunuh mereka siapa? Penguasa Romawi itu yang membunuh mereka. Kemudian lebih lanjut, siapa lagi yang terlibat di dalam pembunuhan terhadap para anggota jemaat? Silahkan Bapak Ibu lihat 13 ayat 1. 11 kok 1. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Tadi ada binatang keluar dari laut, sekarang ada binatang keluar dari bumi. Binatang yang keluar dari bumi itu bertanduk dua seperti anak domba, tapi berbicara seperti naga. Kemudian Bapak Ibu lihat 12 ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama yang keluar dari laut
dijalankan di depan matanya, mata binatang yang keluar dari bumi. Ia, ini penting untuk diperhatikan, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni bumi menyembah binatang pertama yang keluar dari laut itu, gitu ya. 13. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ia menurunkan api dari langit ke bumi. Tapi kemudian 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Berikutnya, ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Ini binatang yang pertama. Kemudian, kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ini ya, binatang keluar dari bumi. Binatang yang keluar dari bumi, Bapak Ibu, ini mengajak, memaksa orang membuat patung binatang yang pertama. Binatang yang keluar dari bumi memaksa orang untuk membuat patung kaisar. Kalau begitu, artinya begitu ya, patung kaisar. Dan memaksa orang untuk menyembah patung kaisar. Untuk membuat orang kagum dan mau menyembah patung kaisar, binatang yang keluar dari bumi ini bisa membuat mukjizat. Bahkan bisa membuat ya patung binatang itu bisa ngomong gitu ya. Siapa binatang yang keluar dari bumi? Singkatnya mereka disebut nabi palsu. Kenapa kok disebut nabi palsu? Mengajak orang untuk menyembah yang bukan Allah. Mengajak orang-orang untuk menyembah patung binatang itu. Kemudian lihat ke ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau kepada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu, perhatikan Bapak Ibu, nama binatang itu dan bilangan namanya. Jadi tidak ada yang dapat memberi, ayat 16, mulai dari ayat 16. Ia menyebabkan semua orang diberi tanda pada tangan atau pada dahinya. Tanda itu adalah bilangan. Terus 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya ialah 666. Bapak Ibu pernah mendengar angka 666, 666? Orang mengatakan ini angka apa? Setan. Setan. Angka iblis. Setelah membaca ayat 18, Bapak Ibu, menjadi jelas, nggak ada urusannya dengan setan, nggak ada urusan dengan iblis. Bilangannya itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, jelaskan ya, itu bilangan seorang manusia. Bilangan manusia yang mana? Sederhananya, bilangan
Yang dimaksudkan itu adalah lambang kaisar. Jadi nabi palsu itu membuat orang-orang mengenakan tanda pada tangan atau dahinya. Tandanya adalah 666. Dan 666 ini adalah lambang atau angka kaisar. Mengingatnya begini saja. 7 itu angka sempurna di dalam Alkitab. 7 itu sempurna. Kalau 7 itu sempurna, 6 tidak sempurna. 6, 6, 6. Tidak sempurna 3 kali. Berarti sangat tidak sempurna. Kalau kaisar itu adalah makhluk ciptaan tidak sempurna, dia hanyalah manusia, maka dia tidak pantas untuk disembah. Nabi-nabi palsu memaksa orang menyembah patung kaisar. Ini salah. Menyembah kok manusia yang sama sekali tidak sempurna. Kalau mau menyembah, sembah Allah. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Lihat lagi ayat 7. Ayat 7. Ya, ayat 7. Kaisar itu adalah pihak yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap jemaat. Ya. Kemudian yang terlibat dalam penganiayaan itu adalah juga nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu punya kuasa untuk apa? Membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah patung kaisar. Jadi penanggung jawab utama di dalam penganiayaan terhadap jemaat itu adalah kaisar. Bukan bertanya siapa kaisarnya, tetapi penguasa Romawi itu yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap jemaat. Ya, dia didukung oleh nabi-nabi palsu. Tapi jangan lupa, penguasa Romawi dapat kekuasaan dari siapa tadi? Dari siapa? Iblis. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau begitu kita tahu yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap jemaat itu ada kaisar, ada nabi palsu, dan ada iblis. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Supaya lebih jelas, kalau ada yang perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, silahkan dulu. Tetapi tolong pahami dulu apa yang saya sampaikan. Nggak usah kemana-mana supaya tidak bingung. Iya. Pak Sito. 666 adakah sekarang masih wujud? Bisa diulang Ibu Valena? Oke. Baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Tadi Ibu Valena ada yang mau ditanyakan mungkin? Iya, Pak Sito. Huruf jumlah 666 adakah pada zaman sekarang ini masih wujud? Masih apa? Masih ada wujud. Masih dipakai mungkin maksudnya. Enggak. Angka itu adalah, ingat angka siapa ini, lambang siapa ini tadi? Besar. Kaisar. Kaisar. Jadi angka ini jangan diterapkan kepada orang-orang lain. Pada zaman kuno, orang ada ya yang mengatakan itu adalah angka untuk Sri Paus, Pope. Ada yang menerapkan begitu, tapi itu bukan membaca teks kalau begitu. Jadi apalagi memahaminya begini, tanpa belajar lalu mengatakan 666 itu adalah angka iblis. Lalu orang-orang yang dianggap iblis, yang dianggap
mendapat pengaruh dari iblis, lalu dipasangi angka 666. Nah, tidak bisa begitu karena itu bukan cara untuk membaca Alkitab. Tapi kita lihat di dalam teks jelas bilangan ini bilangan seorang manusia yang nggak pakai tanda ini 666, nggak boleh terlibat di dalam banyak kegiatan pemerintahan. Begitu aja. Terima kasih. Ya, mari. Apakah yang saya sampaikan bisa dipahami? Saya berusaha untuk membuat logikanya sederhana saja. Paham. Tanya Pak Bisa. Seto, kalau tujuannya untuk penghiburan, kenapa bahasanya kok sulit Pak Seto? Sulit untuk siapa? Ika. Untuk kita harus menerjemahkan begitu toh. Nah itu kalau Ya, memang apakah bangsa Yahudi waktu itu sudah biasa dengan bahasa seperti Bahasa. ini? persis itu jawabannya. Kitab ini tidak ditulis untuk Pak Edi. Kalau ada orang nulis, pasti akan memperhatikan siapa yang baca kan. Kalau kita menulis dan kemudian untuk membuat orang bingung, kayaknya agak percuma dah nulis. Kemudian jenis sastra yang digunakan itu memang tidak biasa digunakan. Jadi jenis sastra apokalipsis ya. Nama sastranya itu apokalipsis. Bapak Ibu tahu jenis sastra cerita, legenda, mitos, dongeng. Kemudian Bapak Ibu tahu juga puisi, pantun, lebih sulit lagi gurindam. Tapi nggak ada waktu belajar sastra, Bapak Ibu belajar sastra yang namanya apokalipsis. Nah, kemudian sastra apokalipsis itu ciri khasnya adalah penggunaan simbol. Nah, simbol-simbol itu pasti diambil dari dunia tempat pembicara dan pendengar itu hidup. Kalau begini, Bapak Ibu yang pernah tinggal di desa, pernah main ke sawah, sawahnya itu sedang ini kering, bukan ditanamin padi, jadi kering. Tapi kemudian sawahnya itu kering, bersih, terus ada tiang di tengah sawah itu. Untuk kita yang untuk Bapak Ibu yang nggak pernah tinggal di desa, nggak akan ngerti apa maksudnya itu. Ada tiang dari kayu kecil ditancapkan di tengah sawah, ditancapkan di beberapa tempat. Yang nggak pernah tinggal di desa, nggak pernah ke sawah, nggak akan tahu itu tanda apa. Untuk yang biasa hidup di sawah itu tanda. Jangan diinjak-injak, tanah ini sudah ditanami. Sudah ada benih, sudah ada biji-bijian yang ditanam di situ. Dan tandanya kan bukan untuk orang kota yang nggak pernah main ke desa. Tanda itu untuk mereka yang tinggal di desa. Tanda-tanda di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel itu hidup. Tanda-tandanya itu cocok dipahami oleh orang-orang di zaman itu. Karena ini bagian dari kitab suci, kita ikut membaca. Nah, supaya bisa memahami apa yang tertulis, maka bukan Yohanes yang disuruh datang ke sini, tapi kita yang harus masuk ke dunia zaman itu. Nah, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini tadi, usaha untuk memahami lambang-lambang. Yang sering menjadi kesulitan itu adalah membaca, lalu pernah dengar ini dan itu, lalu berusaha memasukkan. Pasti berantakan itu kalau begitu.
begitu membaca 666, nggak baca teliti, langsung angka iblis gitu ya, dimasukkan ke sini. Pasti kacau. Tapi cara membacanya bagaimana? Lihat jalan ceritanya. Perhatikan tokoh-tokohnya. Lalu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, lihat ya, ini ada ini indikasi ini. Maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah ini. Ini ada indikasi ini. Maka ini sebenarnya melambangkan ini. Begitu yang saya lakukan tadi. Yang saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan. Tapi bagaimanapun pertanyaan masih akan sama. Bapak Ibu bisa memahami yang saya sampaikan. Balik lagi ya, tes. Ini ujian. Para martir di bab 6 tadi bertanya. Pertanyaannya apa tadi? Sampai kapan Tuhan membalas? Belum selesai. Ayo di bab 6 ayat berapa tadi? Dua. Ayat berapa? Dua. Bukan. Yang martir. Bab 6. Para martir yang ada di bawah mesbah tadi bertanya apa? Ayat 9, 10, 11, Pak. Ya, lihat yang ayat 10 saja, Pak. Berapa lama lagi penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami? Ya harus Gitu. selesai bacanya. Yang harus dibalas siapa? Penganiaya. Ya itu kan kan kalimatnya belum selesai Pak Edi tadi bacanya. Dan mereka berseru dengan nyaring katanya, berapa lama Bukan. lagi? Berapa lama Bukan. lagi? Berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami Darah kami kepada mereka yang diam di bumi. para martir itu kan dibunuh. Ya. Darahnya tertumpah. Yang bunuh siapa? Kalau membaca 6-10, jawabannya hanya yang diam di bumi. Nah, siapa yang menganiaya dan membunuh para martir ini? Jawabannya ada di bab 12 dan bab 13 tadi. Yang membunuh adalah penguasa, ya, didukung oleh nabi palsu Dan iblis. Kemudian keduanya atau lebih tepatnya penguasa ini tadi mendapatkan kekuasaan dari iblis. Jadi tiga pihak inilah yang bertanggung jawab atas pembunuhan para martir, penganiayaan terhadap para anggota jemaat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Lain kali kita diskusi lebih detail tentang kitab Wahyu. Tapi ini dulu yang harus diperiksa. Kalau kita paham ini, ya lebih gampang kok nanti. Sukar dipahami Pak Sito. Mengapa? Kenapa? Sukar, sulit untuk dipahami. Tunggu, yang sulit itu Ibu berusaha memahami detailnya atau sulit memahami ucapan saya? Teks firman di sini kita. Ya, saya ulang lagi. Yang saya ucapkan ini bisa dipahami atau enggak? Jemaat mengalami penganiayaan. Banyak di antara mereka yang dibunuh. Mereka yang dibunuh itu disebut martir kan? Para martir bertanya, Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau tidak akan membalaskan darah kami kepada orang-orang yang diam di bumi? Para martir bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan membalaskan darah kami? Yang membuat mereka mati
dibunuh. Yang harus dibalas itu siapa? Jawabannya, penguasa didukung nabi palsu, dan kemudian mereka mendapat kuasa dari iblis. Yang ini dipahami apa enggak? Detailnya tunggu dulu. Kita tidak punya cukup waktu untuk membahas detail. Tetapi isinya seperti itu. Bapak Ibu membaca bab 12, bab 13 isinya itu. Identifikasi siapa yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap jemaat, pembunuhan para martir. Identifikasi. Sudah ketemu yang membunuh, yang menganiaya jemaat? Sudah. Pertanyaannya, sekarang Tuhan, bagaimana Engkau akan membalas? Bagaimana Engkau akan membalas? Ini diskusi kita selanjutnya. Kalau ini sudah dipahami, kita lanjutkan. Nanti boleh diskusi lagi. Mas Seto mohon izin tanya, Mas Seto. Kalau mendengar tadi pembacaan dari bab yang kita sudah baca, berarti kitab Wahyu ini kejadiannya di masa dulu ya Pak Seto ya. Di kitab Wahyu itu menceritakan kejadian pada masa itu, pada masa Kaisar itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan masa-masa Ramalan. sekarang dan masa-masa yang akan datang. Iya. Jadi kitab Wahyu ditulis untuk jemaat yang teraniaya. Ditulis untuk jemaat yang mengalami ketakutan, penderitaan, dan bagian dari mereka itu sudah banyak yang dibunuh. Jadi kitab Wahyu ditulis untuk mereka. Ya. Bukan ditulis untuk orang yang diam di rumah, santai, bisa belajar Alkitab dengan Zoom. Kitab Wahyu nggak ditulis untuk orang-orang kayak gini. Kitab Wahyu ditulis untuk jemaat zaman itu, begitu Pak ya, yang sedang menghadapi penganiayaan dan mereka ada dalam resiko dibunuh juga, gitu. Lalu penulis kitab Wahyu menyampaikan, kalau mau diringkas ya, kamu harus setia sampai mati. Kalaupun kamu mati, itu bukan masalah, bukan buat kamu. Kenapa? Tuhan akan membangkitkan kamu dan membawa kamu ke surga. Ringkasnya begitu, Pak. Jadi sastra apokalipsis ini mungkin ditulis karena penulisnya itu pada saat itu kalau berterus terang takut kepada kaisar atau gimana ya Mas Seto? Bisa ada kemungkinan seperti itu. Jadi karena begini, nanti perlu studi lanjut tapi ini ya. Kalau membaca kitab Wahyu bab 17, bab 18, Bapak Ibu akan menemukan Roma akan hancur. Maksudnya kekaisaran Roma akan hancur. Gitu ya. Tapi kemudian di Wahyu bab 17, Roma tidak disebut sebagai kota Roma. Tapi kota Roma disebut sebagai pelacur besar. Nggak nyambung ya. Itu sindiran untuk kota Roma. Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Itu Wahyu bab 17. Kalau kitab Wahyu atau penulis mengatakan kekaisaran Roma, kota Roma akan hancur, ya buku ini nggak akan beredar. Maka kemudian digunakanlah simbol-simbol. Macam-macam simbolnya, ada angka, warna, tokoh, itu simbol-simbolnya begitu. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Ya, sama-sama. Lanjut ya, supaya nggak tanggung nanti selesainya atau pembahasannya. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 19. Jadi kita membaca yang tertulis, lalu saya memberikan atau menjelaskan makna dari lambang yang tertulis itu. Ya. Kemudian sekarang bab 19.
Ingat, lawan tadi ada 3 ya. Dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada ketiganya. Bab 19 ayat 11. Pahami yang tertulis. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Kemudian ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Nah, yang Bapak Ibu lihat sekarang, kuda putih dari surga. Kemudian ayat 14, dia diikuti oleh pasukan berkuda juga, kuda putih juga, dari surga itu. Kemudian lihat, yang disebut di sini, yang ada di paling depan, bertindak sebagai panglima, ayat 13. Namanya ialah Firman Allah. Bayangkan, dari surga terbuka ada pasukan berkuda. Yang paling depan, itu panglimanya, namanya adalah Firman Allah. Itu ya. Kemudian, sekarang ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit, dan katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini ada undangan aneh, Bapak Ibu. Seorang malaikat mengundang burung yang terbang untuk ikut perjamuan Allah. Menunya adalah menu istimewa. Jadi burung-burung yang terbang di udara diajak untuk datang ke perjamuan Allah ini. Menunya istimewa loh ya. Daging raja, daging panglima, daging para pahlawan, daging para prajurit maksudnya. Oh, ini pasti keras semua dagingnya ini. Kemudian, kenapa kok kan ada pesta seperti ini? Sekarang baru lihat ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda dan tentaranya. Maka tertangkaplah, perhatikan, binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu, ya, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Burung-burung udah diundang ya, siap-siap ya, kamu ikut perjamuan Allah. Menunya istimewa, gitu ya. Terus lihat, ada pasukan dari surga kan tadi, dipimpin oleh yang bernama Firman Allah tadi. Mereka mau memerangi siapa? Mau memerangi, lihat ayat 19, binatang itu, ayat 20, binatang itu dan nabi palsu. Binatang itu binatang yang mana? Binatang yang keluar dari laut. Nabi palsu itu yang mana? Binatang yang keluar dari bumi, yang menyuruh orang membuat patung kaisar, dan memaksa orang menyembah kaisar, patung kaisar tadi. Perangnya nggak seru jadinya ya. Karena yang perang cuma satu ternyata, penunggang kuda bagian paling depan memeranginya itu dengan pedang yang keluar dari mulut. Bapak Ibu, ini juga penunggang, lalu lihat pedang keluar dari mulut. Ini pasti mulutnya lebar sekali nih. Coba Bapak Ibu bayangkan dari mulut Bapak Ibu keluar pedang. Terus jalannya gimana coba? Nunduk terus nanti ya. Ini tidak bisa dipahami harafiah. Pedang itu seringkali menjadi lambang firman. Firman Allah kan tadi. Yang menunggang kuda itu firman Allah. Lalu kita tahu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Nah, kalau begitu, kita lihat di dalam perikop ini tadi ya, Yesus. Apa yang kemudian dilakukan Yesus? Ya, jemaat yang menganiaya para pengikutnya. Mengalahkan para nabi palsu yang ikut terlibat dalam penganiayaan terhadap jemaat. Sampai di sini bisa dipahami, sederhana saja kan? Bisa? Saya tidak minta Bapak Ibu pahami detail, tapi memahami lambang-lambang dan apa yang saya sampaikan. Berapa lama ya penguasa yang kudus dan benar engkau itu ada kaisar, ada nabi palsu, ada iblis. Kaisar, nabi palsu sudah dibereskan. Ini tadi ya. Sudah dikalahkan. Terus penguasa yang menganiaya mereka, nabi palsu yang ikut menganiaya jemaat, sudah dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala oleh belerang. Beres ya? Iblisnya bagaimana? Sekarang silahkan ke bab 20. Bab 20 ya, lihat ayat 7. Enggak usah bingung dengan detail juga, karena yang kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap iblis. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus
kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 3 pihak yang bertanggung jawab atas penganiayaan jemaat, pembunuhan para martir sudah dibereskan. Itu kan sekarang. Tunggu, Bapak Ibu kalau membaca cerita yang seperti ini, Bapak Ibu akan sedih atau senang? Penghiburannya Senang. jelas atau belum? Penghiburannya udah menjadi jelas Jelas. atau belum? Jelas. Yang belum jelas tolong Ya. bicara. Saya tidak bertanya apakah Bapak Ibu mengerti semua yang tertulis di kitab Wahyu ya. Tapi keterangan penjelasan yang saya sampaikan ya berdasarkan teks ini tadi itu yang harus dipahami. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut. Itu, excuse me. Ya, Maksudnya iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Adakah iblis itu masih ada hari ini? itu yang saya bilang. Saya katakan nggak usah bingung detail dulu. Ya, ya. Tetapi yang menganiaya jemaat sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan jawab pertanyaan para martir tadi sudah terjawab, gitu ya. Kemudian, ya nanti detailnya bisa lain kali kita bisa diskusi. Sekarang lihat ke ayat 11. 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Perhatikan, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Setelah mereka yang menganiaya jemaat tadi dihabiskan, lalu lihat, takhta putih muncul. Ada yang duduk di situ. Bumi dan langit lenyap, semua orang mati, ya. Dan kemudian mereka dikumpulkan. Orang matinya itu ada di mana saja. Ada yang mati di laut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yang matinya di tanah, yang matinya di daratan, yang matinya di bumi, itu masuk ke dunia orang mati. Disebutnya di situ maut dan kerajaan maut. Jadi lihat, semua orang mati, tapi kemudian dihidupkan untuk apa? Untuk dihakimi. Untuk dihakimi, ya. Dan dasar penghakimannya adalah yang sudah dilakukan oleh setiap orang selama hidup di dunia. Dan ingat, langit bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemudian lihat ke ayat 5. Lalu ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Lihat ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berikutnya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Bapak Ibu, lihat ayat 7 dan 8. Di situ ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu adalah setiap orang yang menang. Kelompok yang kedua ayat 8. Anggotanya banyak ini ya. Siapa saja yang tidak percaya, yang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Nah, dua kelompok orang ini sebelumnya ya hidup di dunia. Mereka harus berhadapan dengan pengadilan tahta tadi ya. Dan kemudian mereka akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing kan. Maksudnya begini. Mulai yang negatif ya. Yang tidak percaya kepada Allah, yang berlaku jahat kepada sesamanya, ya, mereka ini akan masuk dalam lautan api. Ingat, di situ sudah ada penguasa yang menindas, nabi palsu, dan iblis. Setiap orang yang berlaku jahat, tidak setia kepada Tuhan dan seterusnya akan masuk ke situ. Lalu siapa yang disebut sebagai orang yang menang ini? Orang yang menang ini adalah setiap anggota jemaat yang bertahan dalam iman walaupun menghadapi penganiayaan. Mereka disebut menang. Kenapa? Karena mereka tidak menurut, tidak tunduk kepada orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka disebut sebagai orang yang menang. Nah, orang yang menang inilah Bapak Ibu yang akan masuk dalam dunia yang baru. Langit baru dan bumi baru. Apa yang akan dialami di sana? Lihat ayat 3. Lihat ayat 3 dulu ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama mereka. Ini masa Allah camping? No, pasti bukan Allah camping. Tetapi perhatikan, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia.
Ia akan diam bersama mereka. Santo Antoni gimana? Ya. Di situ dia tak. Jadi yang menang, yang setia kepada Tuhan sampai akhir, itu akan menikmati hidup bersama dengan Allah. Di sini dilambangkan dengan kemah. Allah berkemah bersama dengan manusia. Allah tinggal bersama umatnya. Yang setia kepada Allah akan menikmati hidup bersama Allah, begitu. Dan kalau sudah hidup bersama dengan Allah, lihat ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti nggak ada yang sedih lagi. Terus tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Menegaskan kalau orang sudah hidup bersama dengan Allah, tidak ada lagi yang sedih, tidak ada lagi yang menderita. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Sampai berapa lama? Bapak Ibu perhatikan, maut tidak akan ada lagi. Itu berarti mereka akan hidup seterusnya. Hidup bahagia bersama dengan Allah, dan ini akan berlangsung selamanya. Sekali lagi, ini untuk orang yang menang, yang setia kepada Allah sampai pada ini kematian. Kalau Bapak Ibu, kalau disuruh milih, pengen mati biasa atau mati sebagai martir, Biasa. Mati biasa tapi sebagai martir. pilih jadi martir, apalagi kalau boleh milih gitu ya. Dipenggal tapi pedangnya tajam. Dipenggal tapi pedangnya tumpul, nanti ya malah nggak putus-putus lehernya. Atau kalau boleh ditembak saja, jangan dianiaya gitu ya. Kalau ditembak kan sekali tembak, yang nembak bener ya langsung mati. Menjadi martir paling kalau diomongin sakitnya nggak akan lama. Untuk membuktikan kesetiaan kepada Allah, mereka tidak perlu waktu lama para martir itu. Tapi mengalami kehidupan sebagai orang biasa yang bukan martir ya, harus membuktikan kesetiaan kepada Allah dalam jangka waktu yang bisa jadi sangat lama, puluhan tahun. Nah, mau meninggal sebagai martir, mau meninggal dalam keadaan biasa, Bapak Ibu akan menemukan kesetiaan kepada Allah itu yang menjadi perhatian. Setia sebagai martir itu seringkali berarti menanggung rasa sakit, martir biasanya begitu ya. Tapi waktunya hanya singkat. Tapi mati dalam kesetiaan sebagai umat Allah dalam keadaan biasa, tantangannya adalah menjadi setia dalam jangka waktu yang lama dengan segala macam godaan yang bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa dan dalam ketidaksetiaan. Nah, kemudian yang akan tinggal bersama dengan Allah, lalu ditunjukkan nanti akan masuk tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah itu seperti apa? Tempat kediaman Allah itu pasti tempat yang indah. Indah itu seperti apa? Bapak Ibu sampai 22 ayat 5. Digambarkan tentang kota Yerusalem surgawi yang disebut di 21 ayat 2. Coba lihat Bapak Ibu, 21 ayat 18. Tembok yang mengelilingi kota Yerusalem ya, dibuat dari permata.
Gini aja dah. Bapak Ibu, rumahnya ada pagar temboknya enggak? Rumah pagar tembok. Tolong diganti pakai permata semuanya. Perlu berapa karat permatanya? Susah ngitungnya. Kota Yerusalem surgawi yang disebut di sini, benteng, tembok yang mengelilingi kotanya semua dibuat dari permata. Kemudian ayat 19. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Terus ayat 21. Ke-12 gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kemudian 18 lagi. Tembok itu terbuat dari permata dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca. Silahkan membayangkan kota Yerusalem yang panjang dan lebar. Panjangnya bisa 2 kali Pulau Jawa ya. Lebarnya 2 kali Pulau Jawa. Karena di situ disebut 12.000 stadia. Kemudian ya, tembok yang mengelilingi dibuat dari permata. Bangunan yang ada di dalam kotanya semua dibuat dari emas. Ini tempat kediaman Allah. Kemudian sekarang kita lihat yang ada di dalamnya. Bab 22 ayat 1. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Ingat, di Taman Eden itu ada pohon kehidupan yang kalau dimakan buahnya, orang tidak akan mati. Tetapi pohon itu dijaga, orang nggak boleh makan. Nah, di Yerusalem surgawi itu ada pohon kehidupan. Orang akan memakan buah itu. Artinya, orang akan hidup selamanya. Berikutnya, ayat 5. 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja. Terus rakyatnya siapa? Nah, pertanyaannya bukan begitu. Nah, Bapak Ibu, dengan cara sederhana saja. Nggak usah pakai bahasa suci dulu ya. Bapak Ibu kerja, usaha, mencari uang kan ya. Mencarinya banyak apa sedikit? Banyak. Maunya Dipakai banyak. untuk apa? Uangnya dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan. 1, kebutuhan. Terus ada lagi yang bukan kebutuhan, namanya apa? Keinginan. Itu kan? Tenang. Keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kemudian dalam pemahaman biasa ya, kalau orang itu kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan menderita. Coba kurang makan, ya, kurang minum, kurang pakaian, dia akan menderita. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, orang akan sedih. Pengen apa aja nggak terpenuhi, orang akan sedih. Sebaliknya,
Kalau semua keperluan, kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan kemudian semua keinginannya itu bisa dituruti, maka orang percaya itu orang yang paling senang. Sekali lagi, nggak usah ngomong rohani dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh lihat kemana-mana. Orang mencari uang banyak tujuannya untuk mencukupi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Makin banyak kebutuhan tercukupi, makin banyak keinginan terpenuhi, orang akan senang. Coba kalau di zaman kuno, yang keinginannya terpenuhi, yang semua kebutuhannya tercukupi itu siapa? Jawabannya kan raja. Kalau dikatakan mereka yang masuk Yerusalem surgawi, orang-orang yang menang itu tadi, masuk ke Yerusalem surgawi, akan memerintah sebagai raja, itu artinya mereka akan gembira, mereka akan bahagia selamanya. Begitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang kita lihat di dalam kitab Wahyu ini, kita juga menemukan unsur penghakiman, dan penghakiman itu pemisahan. Ya. Orang akan dihakimi menurut perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Yang tidak berkenan kepada Allah tidak akan tinggal bersama dengan Allah. Mereka akan menderita seperti orang yang dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Yang setia kepada Allah, yang benar, yang rela mati demi Tuhan, gitu ya, itu akan hidup bersama dengan Tuhan. Unsur penghakiman tampak jelas di sini. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat bab 22 ya, bab 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus mengatakan di sini, aku akan segera datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sampai di sini dulu. Apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada, silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Nanti habis itu saya akan sampaikan hal-hal yang kita perlu pelajari dari uraian ini semua tadi. Ya, silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau ada yang ingin diperjelas lagi. Silakan buka kameranya lalu menyampaikan. Mhm. Pak Sito. Iya, Bu. Jerusalem yang baru maksudnya adakah itu di surga atau Jerusalem baru itu adalah untuk akhir zaman dia? Yerusalem Baru. surga. Begini, keadaan surga itu seperti apa? Tidak ada yang pernah lihat, kecuali Yesus ya. Tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu silahkan membayangkan yang sederhana. Tempat kediaman dari pencipta alam semesta. Tempat kediaman Allah itu pasti bagus, pasti indah. Begitu kan ya? Indah itu seperti apa? Bangunan yang paling indah itu seperti apa? Nah, kita temukan di sini kota yang dikelilingi oleh tembok yang dibuat dari permata, dan seluruh bangunan yang ada di dalam kota dibuat dari emas. Ini indah sekaligus mahal. Ini tempat kediaman Allah.
Tetapi sekali lagi ini hanya kiasan, bukan harafiah. Kiasan untuk mengatakan tempat kediaman Allah itu indah. Bahkan bisa dikatakan gambaran dalam kitab Wahyu, ya ini menunjukkan gambaran maksimal yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi keindahan surga yang sebenarnya itu tidak bisa digambarkan. Lebih indah daripada kiasan atau gambarannya begitu. Jadi ibu-ibu nggak usah bingung. Nanti kalau udah sampai sana, saya akan ini bawa palu supaya bisa ngambil permatanya. Gitu. Saya akan bawa gergaji, nanti memotong emas, terus bawa pulang. Nggak akan ada lagi pemahaman yang seperti itu. Makin nggak takut baca kitab Wahyu kan? Nah, kalau para ini loh anggota jemaat di zaman itu membaca kitab ini, mereka akan gembira, mereka akan senang, dan kemudian mereka akan rela mati demi Tuhan. Kenapa? Kematian yang mereka alami itu hanya jalan menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Allah yang tinggal di surga mengamati setiap orang. Yang setia kepadanya akan tinggal bersama dengan dia di dalam keabadian. Yang tidak setia kepadanya, yang berlaku jahat, dan lain-lain tadi, jangan harap akan tinggal bersama dengan dia. Nah, kemudian Bapak Ibu ada seruan di bab 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Loh, enggak ada ini. Walaupun mereka menghadapi penganiayaan, sama sekali ini orang diajak untuk tidak takut menghadapi kedatangan Tuhan. Mereka seperti orang-orang Katolik Indonesia yang lalu. Kedatangannya kita rindukan. Waktu anamnesis kan bilang begitu kan. Ya. Tuhan, segeralah datang. Kami rindu menyambutmu. Ada lagi? Silahkan kalau masih ada lagi. Ya, Pak Seto mohon tanya, Pak Seto. Kalau di situ kan beberapa kali dinyatakan Ya, kalau silakan. aku Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kemudian yang terkemudian, yang awal dan terakhir. Nah, kemudian juga disebutkan, itu kan mengenai firman. Firman adalah berarti Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian Tuhan Yesus kan bersinar juga, tidak perlu ada sinar cahaya di Yerusalem baru. Nah, kedudukan Tuhan Yesus di sini itu apakah juga bersatu dengan Allah dan menjadi Allah itu sendiri, Pak Seto? Ya, saya memang tidak mengajak Bapak Ibu untuk membaca teks ini lalu membacanya dengan memperhatikan Tritunggal di sini ya. Kita nikmati saja apa yang ada. Pemahaman mengenai Tritunggal itu belakangan muncul. Lalu kita akan menemukan, gini, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu akan menemukan 3 pribadi memang muncul. Kalau membaca hidup kekal yang ada di Injil Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ya. Di dalam teks kitab Wahyu kita juga akan menemukan Yesus disebut sebagai anak domba, lalu ada yang lanjut usia. Ada Yesus, ada Bapa. Nah, kemudian kalau kita membacanya, lalu kita akan menemukan ada Allah dan kemudian ada Tuhan.
Allah digunakan untuk menyebut Bapa, Tuhan untuk menyebut Yesus. Itu hal yang bisa dikatakan umum ada di ini perjanjian baru. Kalau kemudian misalnya lihat di bab 21 ayat 3, ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini bicara memang tentang Allah. Begitu ya. Kemudian sekarang lihat ayat yang istimewa di sini. Ayat 22, 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, perhatikan, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Terus, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Kita terus menemukan dua, ada Allah dan Tuhan ini. Sekali lagi, kita tidak membaca teks-teks Alkitab di Perjanjian Baru lalu memasukkan unsur Tritunggal. Sebaliknya yang terjadi, membaca keseluruhan Alkitab, lalu gereja merumuskan ajaran mengenai atau keyakinan mengenai Tritunggal. Nah, begitu memahaminya, Pak. Ya, makasih Mas Seto. Ya, baik. Sekarang begini Bapak Ibu, silahkan ke ini 2 Petrus. 2 Petrus. Bab 3 ya. Lihat ke ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sederhananya begini, katanya Tuhan akan segera datang. Lalu kalau Tuhan datang, seperti di kitab Wahyu tadi, langit, bumi akan lenyap kan? Tetapi orang-orang yang mengecek keyakinan Kristiani itu berkata, katanya Tuhan akan segera datang. Nah, di mana janji tentang kedatangannya itu? Langit masih seperti dulu, bumi masih seperti dulu. Enggak ada langit dan bumi lenyap itu. Bumi tetap ada. Jadi Tuhan itu akan cepat datang, atau malah Tuhan itu sebenarnya jadi datang apa enggak sih? Orang-orang yang mengejek menyampaikan hal seperti itu. Lalu jemaat menjadi bingung. Dan kemudian jawabannya, lihat Bapak Ibu ke ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ayat 8 ya. Tuhan Yesus
naik ke surga itu baru 2 hari yang lalu. Begitu kan? Kenapa? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi untuk Tuhan, itu untuk Tuhan naik ke surga itu baru 2 hari yang lalu. Tapi yang dimaksudkan itu begini. Kalau bicara tentang kapan Tuhan datang, itu kita tidak akan menemukan hitung-hitungan waktu seperti di dunia. Kalau Tuhan yang ada di surga, Tuhan nggak perlu kalender. Tidak ada kalender di surga. Sehingga orang bisa memberi tanda, ini agendanya besok Tuhan datang tanggal sekian, jam sekian. Nggak ada. Jadi biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Nggak usah manusia berusaha untuk menghitung. Bagaimana Bapak Ibu? Kedatangan Tuhan itu kan ada di pikiran Tuhan. Lalu manusia berusaha menghitung-hitung kapan ya Tuhan akan datang. Luar biasa kalau manusia sanggup membaca pikiran Tuhan. Nah, kemudian, kalau sekarang ini Tuhan sudah datang apa belum? Seperti yang disampaikan di dalam Injil, di dalam kitab Wahyu ini. Nyatanya kita masih hidup, nyatanya masih banyak orang yang hidup di dunia ini. Nah, yang mati di akhir zaman kan dihakimi pada masa itu, pada ketika Tuhan datang. Tapi yang mati sebelum Tuhan datang, bagaimana? Nah, Bapak Ibu, jawabannya ini jawaban Katolik nanti ya. Dan kita akan mencari jawabannya itu di Katekismus Gereja Katolik, apa yang diajarkan oleh gereja mengenai orang-orang yang mati sebelum Tuhan datang di akhir zaman. Belajar ini yang akan kita diskusikan di pertemuan yang akan datang ya. Tapi saya garis bawahi dulu beberapa hal yang kita perlu lihat di kitab Wahyu tadi ya. Jemaat menghadapi penganiayaan. Penganiayaan itu membuat orang menderita. Dan orang bisa mengalami penderitaan, takut mengalami penderitaan, dan bisa jadi rela meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan. Kitab Wahyu ya, ditulis untuk menghibur mereka. Apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu? Kalian sabar menanggung penderitaan ini. Kalian tidak usah takut menghadapi penganiayaan. Kenapa? Tuhan akan datang. Ngapain nanti Tuhan datang? Tuhan akan membalas kejahatan semua yang terlibat dalam penganiayaan terhadap kalian. Kemudian Tuhan akan mengadili setiap orang yang baik dan yang enggak baik akan dipisahkan. Nah, jadilah kamu pengikut Yesus yang baik, yang setia menghadapi semua penderitaan dan kesulitan, karena Tuhan akan datang untuk memberikan kepadamu, untuk membawa kamu masuk dalam kebahagiaan abadi. Di mana? Di Yerusalem surgawi. Itu yang kita lihat, kita bisa pelajari di dalam kitab Wahyu. Berdasarkan apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu, kembali lagi pada pertanyaan awal. Apakah kalau Tuhan datang itu harus membuat saya takut? Kalau Tuhan yang saya ikuti itu datang, nggak pantas orang yang percaya kepada Yesus menjadi takut. Orang akan merasakan kegembiraan, orang akan merasa senang, karena ketika Tuhan datang, Dia akan datang untuk membawa orang-orang yang setia kepadanya masuk dalam kebahagiaan yang abadi. Terima kasih, selamat malam, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu malam hari ini dengan firman
Engkau telah mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Yesus Putramu yang kami percaya, yang kami ikuti. Bapa yang Maha Kasih, kami tidak tahu kapan Engkau menghendaki kami untuk menghadap-Mu. Tapi kami mohon kepadamu Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan agar kami sanggup untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada. Bantulah kami ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi tantangan, agar semua itu tidak menjauhkan kami daripada-Mu dan tidak membuat kami berpikir untuk meninggalkan. Tetapi bantulah kami agar seperti Yohanes dan para anggota jemaat-Mu yang mengalami penganiayaan, tolonglah kami Bapa, agar penderitaan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi justru menjadi kesempatan bagi kami untuk mengalami kehadiran, untuk merasakan kasih-Mu, dan untuk memandang karya-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tetap percaya kepada Bapa. Kami percayakan segala usaha kami dalam naungan kasih. Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.